Cemara 19 Channel ingin memberikan perspektif. Kita ingin mengawal sejarah bangsa Indonesia. Kita ingin melihat Indonesia pada tahun 2045 nanti, yaitu 100 tahun proklamasi kemerdekaan kita. Menjadi negara yang sudah sepenuhnya maju, berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya di Amerika, Eropa, dan Asia. Karena itu tugas besar pemerintahan Presiden Jokowi sekarang adalah untuk memastikan bahwa fondasi kemajuan tadi memang bisa diperkuat untuk mencapai mimpi besar kita. Presiden Jokowi adalah pemimpin yang mampu menjangkarkan perubahan untuk masa depan Indonesia. Karena itu, Cemara 19 Channel ingin mengawal semua itu. Ingin memberikan perspektif, menggali apa saja langkah-langkah penting yang telah dilakukan oleh pemerintah Presiden Jokowi. Dan langkah-langkah apa saja yang masih perlu dilakukan dalam sisa masa 3 tahun lebih terakhir ini. Kita akan membahas masalah-masalah yang bersifat strategis, fundamental. Tapi kita juga akan mengikuti perkembangan isu keseharian, perkembangan peristiwa politik, peristiwa ekonomi, peristiwa hukum yang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi, kami menggabungkan apa yang bersifat strategis dengan apa yang bersifat taktis. Para pembicara, para komentator, para penangga, para pembahas di dalam Cemara Channel akan terdiri dari berbagai lapisan orang-orang yang memang mampu, orang-orang yang memiliki perspektif dan memiliki kejelian untuk melihat apa yang penting dan apa yang tidak penting, apa yang harus terus didorong dan apa yang harus terus dikembangkan oleh pemerintahan yang ada sekarang ini. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan pilihan-pilihan alternatif, pandangan, komentar, perspektif yang akan sangat bermanfaat untuk mengerti apa yang terjadi hari ini dan insya Allah di hari-hari mendatang. Cemara 19 Channel menjunjung tinggi kebinekaan. Kita juga mendorong perdamaian dan kerjasama. Kita ingin maju, kita ingin damai, dan kita ingin saling merangkul antar sesama elemen bangsa. Karena itu jurnalisme kami selalu menunjukkan jurnalisme bersahabat. Tujuannya kembali seperti tadi, untuk mengawal perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Agar apa yang akan terjadi 3 tahun ke depan, apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan. Apa yang terjadi hingga kita merayakan kemerdekaan 100 tahun Republik Indonesia memang menuju pada jalan yang senantiasa memperkuat kemajuan kita bersama. Cemara 19 Channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai. Saksikan terus Cemara 19 Channel. Like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap nanti seluruh masyarakat, seluruh rakyat bersedia divaksin. Saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Vaksin AstraZeneca aman, halal, dan thayyib. AstraZeneca Indonesia menyatakan bahwa vaksin buatannya tidak mengandung babi dan bentuk hewan lain dalam proses produksinya. Pernyataan itu disampaikan untuk mengklarifikasi temuan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Pihak AstraZeneca sendiri menegaskan bahwa vaksin produksi kerjasama Oxford itu tidak mengandung komponen hewani, sebagaimana yang telah disampaikan Badan Otoritas Produk Obat dan Kesehatan Inggris. Artinya, semua tahapan proses produksi vaksin ini tidak menggunakan dan bersentuhan dengan produk turunan babi atau produk hewani lainnya. Di Indonesia, hal ini diperkuat dengan adanya keterangan para kiai dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Ketua Umum MUI Jawa Timur, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah, menjelaskan pendapat dan respon dari para kiai serta para pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur mengenai penggunaan vaksin AstraZeneca di Indonesia.
Menurutnya, vaksin AstraZeneca tersebut halal dan thayyib. Sementara, berdasarkan evaluasi terhadap data khasiat keamanan dan mutu, maka Badan POM telah menerbitkan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau EUA pada tanggal 22 Februari 2021 yang lalu. Vaksinasi massal yang diadakan oleh pemerintah tersebut memang bertujuan untuk menjaga jiwa dan keselamatan rakyat dari pandemi COVID-19 yang tidak hanya melanda Indonesia, tapi juga sebagian besar negara-negara di dunia. Pemerintah sendiri menargetkan vaksinasi dapat menjangkau 70% penduduk Indonesia atau sekitar 180 juta jiwa sebagai syarat untuk terciptanya herd immunity. Indonesia sendiri telah menerima sebanyak 1,1 juta dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca secara gratis yang berasal dari kerjasama multilateral dengan Gavi. Vaksin itu tiba di Indonesia pada tanggal 8 Maret 2021 yang lalu. Ini menjadi bukti hadirnya negara untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari pandemi COVID-19. Sementara banyak negara lain di tetangga-tetangga kita yang tidak mendapatkan vaksin seperti Indonesia mendapatkan. Ini contoh bagaimana pemerintah Indonesia dari awal sudah melaksanakan tugasnya sebagai pemerintah yang baik. Ya, belum lagi negara-negara lain bergerak untuk mencari vaksin. Pemerintah Indonesia, Pak Erick Thohir, Ibu Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan bergerak cepat untuk menghubungi produsen-produsen di seluruh dunia. Karena memang Indonesia ini kan jumlah penduduknya besar. Kalau misalnya telat 1 bulan saja, maka berimplikasi kepada terlambatnya terciptanya herd immunity itu. Nah, oleh sebab itu, mari kita dukung. Dan kita doa ya, supaya pemerintah dan seluruh komitmen-komitmen para produsen vaksin ini bisa merealisasikan komitmennya dalam waktu dekat ini, sehingga kemudian pertengahan tahun ini kita bisa Indonesia bisa tercipta herd immunity, sehingga problem ataupun krisis semasa pandemi ini cepat pulih ya. Krisis itu cepat pulih. Nah, berbicara soal krisis akibat dari pandemi COVID-19 ini, sama-sama kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi yang negatif ya, kegiatan masyarakat yang terbatas, walaupun terjadi tren menurun tapi harus tetap waspada. Karena apa? Karena kemungkinan untuk berkembangnya lagi atau terpapar lagi dengan COVID-19 itu semakin terbuka kalau kita tidak mulai membiasakan diri untuk mematuhi protokol kesehatan, dan kalau kita tidak memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mensukseskan program vaksin ini.